Shalom, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali pada pagi hari ini. Setelah sekian lama kita tidak berjumpa ya, karena Bapak Ibu yang terkasih, hampir 1 minggu saya mengalami sakit yang lumayan cukup parah, sampai saya harus ke rumah sakit. Tapi puji nama Tuhan, oleh karena pertolongan Tuhan saja, akhirnya Tuhan Yesus sembuhkan saya dan kita bisa pagi ini sama-sama kembali bersekutu lewat sosial media, yaitu Facebook ini. Bapak Ibu yang terkasih, kita pada pagi hari ini akan sama-sama untuk memuji Tuhan. Kita akan sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan sama-sama menaikkan doa syafaat. Kita bersepakat, kita berdoa buat bangsa Indonesia, kita berdoa buat hari-hari ini pandemi COVID yang terjadi di seluruh Indonesia, sehingga pertolongan Tuhan nyata atas bangsa kita Indonesia. Pada pagi hari ini, mari kita siapkan Alkitab, kita siapkan hati kita tertuju sama-sama untuk memuliakan, kita sama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Mataku, mari kita muji Tuhan, tertuju padamu. Segenap serahkan padamu. Bimbing aku dalam hadirat-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan, untuk membesarkan, kerajaan-Mu. Ku mau mengikuti, ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Firman Tuhan di dalam 1 Korintus 10 ayat 31. Firman Tuhan berkata, apabila engkau makan, apabila engkau minum, apabila engkau melakukan apapun juga, lakukanlah itu semuanya untuk memuliakan nama Allah. Saudaraku yang terkasih, pagi hari ini saya mengajak kita semua untuk sama-sama tertuju hati kita, pikiran kita, fokus kita untuk memuliakan nama Allah. Mataku tertuju padamu. Segenap serahkan padamu. Bimbing aku Tuhan, bimbing aku masuk rencana-Mu, untuk membesarkan kerajaan-Mu. Ku mau mengikuti, ku mau mengikuti
mengikuti, ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Haleluya. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Segala kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Mata kami tertuju padamu, hati kami tertuju padamu Tuhan. Bimbing kami Tuhan, bimbing kami lebih lagi Tuhan, supaya kami hanya tertuju kepadamu. Segala apa yang menjadi permasalahan hidup kami, apa yang menjadi beban kami taruh di bawah kaki Tuhan. Kami mau meletakkan segala kuk yang kami tanggung Tuhan. Kami mau memikul kuk yang dari Tuhan, sebab kuk yang dari Tuhan itu ringan, mendatangkan damai sejahtera, sukacita dalam hidup kami. Kami mau Tuhan diberikan kelegaan yang baru pada pagi hari ini Tuhan. Kami mau dipimpin oleh Engkau, kami mau memuji kebesaran-Mu, kami tinggikan Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, terima kasih Yesus. Irabasikaya narata karalabasikirid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 . Yaralabasikara yaralabasikara naralabasikara labasikara naralaba. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus. Pulihkan, pulihkanku. Haleluya. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah ya Roh Kudus di hidupku. Pulihkanku. Mari Roh Kudus mengalir, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah ya Roh Kudus. Pulihkanku. Mengalirlah, mengalirlah ya Roh Kudus. Pulihkanku. Allah Roh Kudus, urapi setiap kami Tuhan, urapi hamba-Mu, urapi kami semua yang mendengarkan, kami semua yang menyaksikan program pada pagi hari ini Tuhan. Mengalirlah Tuhan, mengalirlah, biar kuasa-Mu yang menjamah setiap kami, kuasa-Mu yang mengubahkan hidup kami, kuasa-Mu yang mentransformasikan paradigma kami Tuhan. Hidup kami diubahkan,
Hidup kami dibaharui oleh firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami rindu Tuhan, kami rindu mendengarkan firman-Mu. Firman-Mu adalah pelita bagi setiap kaki kami. Firman-Mu adalah terang bagi setiap langkah kami. Firman-Mu adalah penolong kami Tuhan. Firman-Mu yang mengubahkan hidup kami. Firman-Mu yang memberkati kami. Firman-Mu yang menuntun kami hidup dalam kebenaran Tuhan. Berbicaralah Tuhan melalui firman-Mu. Sampaikan isi hati-Mu. Sampaikan pesan-Mu kepada setiap kami, kepada hamba-Mu, kepada setiap kami yang mendengarkan program ini Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Mari Roh Kudus Engkau yang berikan roh hikmat, roh pengertian, pewahyuan akan kebenaran firman-Mu, supaya kami mengerti dan mengenal jalan-jalan Tuhan. Dan pimpin kami Roh Kudus hidup dalam kebenaran firman-Mu. Mampukan kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Biarlah nama Tuhan saja yang dipermuliakan melalui hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Semua kita yang percaya katakan amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, pada kesempatan pagi hari ini saya akan menyambung khotbah pada malam hari kemarin yang saya berikan judul Spiritual Warfare atau peperangan rohani. Bapak Ibu yang terkasih, kita masih membahas tentang kebenaran firman Tuhan dari Efesus 6 ayat yang ke-10 sampai ke-18. Nah, saya kemarin berjanji kepada kita semua akan membagi kebenaran firman Tuhan Efesus 6 ayat 10 sampai 18 dalam 3 bagian. Nah, sekarang kita akan masuk ke bagian yang kedua. Pada bagian pertama kemarin, saya akan flashback Bapak Ibu yang terkasih, yaitu kita pada bagian pertama membahas di ayat yang 10 sampai ayat ke-12. Saya bacakan ulang. Perlengkapan rohani. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Jadi di bagian pertama, di minggu kemarin, di malam hari kemarin, saya membahas tentang peperangan rohani. Kenalilah musuhmu. Ya, kita sudah mengenali musuh kita. Musuh kita bukan manusia. Musuh kita bukan pasangan hidup kita, entah suami kita, entah istri kita, entah keluarga dekat kita, atau anak kita, ya, atau orang tua kita, atau saudara kandung kita, kakak kita, adik kita, bukan saudaraku, atau saudara sepupu, atau saudara lain, atau tetangga kita, atau teman kita, bukan. Musuh kita bukan darah dan daging, bukan jiwa, bukan tubuh ini. Musuh kita adalah iblis, penguasa-penguasa di udara, ya, roh-roh yang menguasai udara, ya. Kita sudah mengenali musuh kita di bagian pertama. Di bagian kedua, nah, untuk berperang, peperangan rohani, spiritual warfare, bagian kedua di sini saya berikan judul Kenakanlah perlengkapan senjata Allah. Ya. Ketika kita berperang, sudah mengenali siapa yang menjadi musuh kita. Ya, kemarin di bagian pertama saya bahas di alam ini ada alam yang fisik, jasmani, dan ada alam roh, ada spiritual. Di alam spiritual ada 2 kerajaan besar, ya. Yang pertama kerajaan Allah yang ada di surga, yang kedua adalah kerajaan iblis yang ada di bumi ini, saudaraku. Nah, kita sudah tahu nih, musuh kita adalah bukan darah dan daging, tapi musuh kita adalah iblis, penguasa kerajaan yang ada di bumi ini, ya. Karena iblis dilemparkan dari surga ke bumi ini karena dia tidak taat. Iblis berusaha untuk menyamai Allah. Iblis ingin disembah seperti Allah, yaitu Lucifer. Dia dibuang dari surga, mengajak sepertiga penghuni surga, ya, 250 malaikat diajak sama Lucifer masuk ke bumi, jatuh ke bumi, dihukum oleh Allah. Nah, Lucifer membangun pemerintahannya di bumi ini. Musuh kita adalah iblis, saudaraku,
bukan darah dan daging, bukan manusia, bukan saudaramu, bukan temanmu, bukan orang yang membenci kamu, bukan orang yang jahat sama kamu, tetapi iblis yang berusaha melakukan tipu muslihatnya, menguasai orang lain untuk memusuhi kita. Saudaraku yang terkasih, bagian kedua ini saya berikan judul, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Kita akan baca di Efesus 6 ayat 13 sampai dengan 17. Ini bagian kedua. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu semua. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah. Kalimatnya sangat jelas. Ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Ayat 14 dikatakan, Efesus 6 ayat 14, jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju sirahkan keadilan. Ayat ke-15 dikatakan, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Ayat 16, dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Kemudian ayat 17, dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Nah, saudaraku yang terkasih, kita akan bahas untuk menghadapi peperangan tidak di alam roh, peperangan rohani atau spiritual warfare bagian kedua. Kita harus memperlengkapi diri kita dengan pergunakan perlengkapan senjata Allah dalam berperang. Kita tidak berperang secara fisik, saudaraku. Musuh kita bukan dengan darah dan daging, tetapi musuh kita adalah penguasa-penguasa di udara. Musuh kita adalah iblis, sang penguasa kerajaan maut yang ada di bumi ini, saudaraku. Nah, saya akan bahas mulai dari ayat 13. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah. Ketika kita berperang, kita tidak bisa hanya berperang dengan salah satu senjata ya. Kalau kita mungkin ada yang suka menonton film superhero, ya Marvel, entah Justice League ya, atau mungkin ada yang suka DC Comic ya, Justice League atau Marvel ya. Semua superhero itu ketika mereka berperang, mereka punya senjata masing-masing. Tetapi di sini sebagai umat Tuhan, sebagai umat Kristen ya, sebagai orang percaya, Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat di Efesus, dalam menghadapi peperangan rohani, kita harus mengambil seluruh perlengkapan. Perlengkapan harus kita kenakan, saudaraku, supaya kita dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat. Saudaraku yang terkasih, ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, tidak berhenti hanya percaya. Iblis tidak akan pernah mengganggu orang Kristen ketika orang Kristen itu membaca Alkitab. Iblis tidak pernah mengganggu orang Kristen ketika orang Kristen itu pergi ke gereja untuk memuji Tuhan. Tetapi iblis akan mengganggu orang Kristen ketika orang Kristen melakukan firman yang dia dengar, melakukan firman Tuhan yang dia baca di Alkitab, melakukan firman Tuhan yang dia renungkan setiap hari. Ketika mempraktekkan firman, maka iblis akan mengganggu, akan menyerang orang Kristen, saudaraku. Iblis tidak suka ketika kita membagikan kabar baik kepada orang lain. Iblis tidak suka ketika kita mengampuni musuh kita. Iblis tidak suka ketika kita hidup menjadi berkat buat orang. Iblis akan selalu berusaha menggagalkan rencana Allah. Ya. Sejak semula ketika Allah menciptakan manusia, Adam dan Hawa segambar dan serupa dengan Allah, iblis sudah tidak terima, saudaraku. Iblis berusaha menggagalkan rencana Allah. Dia mencobai manusia, mengambil rupa wujud sebagai ular. Dia menghasut Hawa untuk memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Dengan alasan apa? Ketika Hawa makan itu, dia tidak akan mati. Dia akan seperti Allah. Dia akan tahu apa yang baik dan yang jahat, membedakan yang baik dan yang jahat. Dan akhirnya manusia terhasut dan manusia berdosa karena ketidaktaatan dan dibuang dari Taman Eden. Saudaraku yang terkasih, suka tidak suka, mau tidak mau, sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya kepada Kristus, setiap kita akan dibawa ke titik peperangan rohani, saudaraku.
Kita akan mengalami peperangan rohani, entah secara pribadi diri kita, entah orang yang bertalian darah dengan kita, bisa orang tua kita, bisa anak kita, entah dengan pasangan hidup kita, entah dengan siapapun juga. Kita akan mengalami peperangan rohani, bukan dengan dia, tetapi dengan roh yang oleh iblis dipakai untuk mencobai kita. Kenapa bisa? Karena iblis sudah izin kepada Tuhan. Tuhan mengizinkan terjadi supaya kita didewasakan iman. Suka tidak suka, mau tidak mau, sebagai orang percaya, semua saya dan Anda akan mengalami peperangan rohani. Saudaraku terkasih, baru-baru ini saya digerakkan Tuhan untuk melakukan fellowship melalui sosial media setiap pagi. Baru 3 kali melakukan sosial media, saya sudah mengalami serangan yang luar biasa secara physically. Saya mengalami sakit, saya mengalami demam, bahkan demam saya hampir sampai 39 derajat Celcius. Saya sampai menggigil, periksa darah ke rumah sakit, saya minta diopnam, rumah sakit tidak berani mengopnam. Dan puji Tuhan, semua hasilnya baik. Darah saya baik, virus negatif, DBD negatif, trombosit baik, semua hasilnya baik. Hanya didiagnosa hanya mengalami infeksi oleh bakteri tertentu. Tapi puji nama Tuhan, oleh kasih karunia Tuhan, saat ini Tuhan sudah berangsur-angsur memulihkan saya. Saya memang belum 100% fit seperti semula, tetapi oleh kasih karunia Tuhan, pagi hari ini saya bisa bersaksi, saya bisa mengajak kita semua untuk sama-sama memuji Tuhan kembali, sama-sama merenungkan firman Tuhan kembali. Saudaraku, ini adalah peperangan rohani saya. Karena saya mau melakukan apa yang Tuhan suruh untuk mengajak saudara-saudara di sosial media sama-sama belajar, berdoa, memuji, dan doa syafaat. Baru 3 kali saya melakukan, iblis sudah tidak suka. Iblis berusaha untuk mencobai saya lewat penyakit, sehingga saya harus menghentikan semuanya itu. Namun saudaraku, puji nama Tuhan, kuasa Tuhan lebih dahsyat daripada kuasa iblis. Peperangan rohani ini berangsur-angsur saya lakukan. Setiap pagi saya berdoa, setiap sore, setiap malam saya berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kuasa Tuhan yang kusembah, kuasa Tuhan yang ada di dalam diri saya. Ketika saya percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka Roh Kudus tinggal dalam diri saya. Kuasa Tuhan saya lebih besar daripada roh iblis yang mencobai saya. Dan puji nama Tuhan, pagi hari ini saya bersama saudara bisa sama-sama muji Tuhan. Saudaraku, dalam menghadapi peperangan saya ingatkan kembali, siap-siap saudaraku, perkenakanlah semua perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan ketika pencobaan itu datang kepada kamu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Kita siapkan semua perlengkapan senjata Allah, kita siap berperang, dan setelah berperang kita tetap stand up, tetap berdiri di dalam iman kita kepada Tuhan. Kita tidak meninggalkan Tuhan, tidak marah sama Tuhan, tidak complaining, tidak menggerutu, tidak mengeluh, tapi kita tetap berdiri kuat. Karena Tuhan sudah menyadarkan kita lewat firman-Nya, perkenakan senjata. Nah, senjata Allah itu seperti apa, saudaraku? Di ayat 14 dikatakan, jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran. Ya, nanti saya akan tunjukkan gambar seorang pahlawan, seorang kesatria yang mau berperang. Dia menggunakan seluruh perlengkapan senjata perangnya. Ya, berikat pinggangkan kebenaran. Sebagai orang percaya, kita mesti dalam berperang itu berikat pinggangkan kebenaran. Kita tidak bisa berperang ketika hidup kita dalam kecemaran. Saudaraku terkasih, kecemaran apa? Galatia 5 ya, perbuatan daging, kecemaran, hawa nafsu, ya, kemudian dosa seksual, dosa moralitas, ya, termasuk okultisme, penyembahan berhala, sihir, ya. Kita tidak bisa berperang ketika hidup kita bukan hidup dalam kebenaran. Oleh karena itu saudaraku, supaya kita bisa berikat pinggangkan kebenaran, milikilah relasi dengan Tuhan setiap hari. Milikilah persekutuan pribadi, bisa bersama-sama dengan saudara seiman melalui fellowship, dalam komsel, dalam persekutuan sel, mesbah keluarga, family altar, atau apapun itu namanya. Dan milikilah persekutuan secara pribadi dengan Tuhan, untuk membaca kebenaran firman Tuhan, mendengar dengaran firman Tuhan, dan kita bisa mengerti apa yang Tuhan kehendaki dalam diri kita.
Firman Tuhan berkatakan, jadi berdirilah tegap. Ayat 14, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju sirahkan keadilan. Dalam berperang seorang prajurit itu dia memakai baju perang, baju sirah. Baju sirah ini biasanya terbuat dari logam yang tebal. Ketika dia di pedang, ketika dia dikenakan senjata tajam, jadi tidak langsung kena ke tubuhnya, bagian kulitnya, tapi terlindung oleh baju sirah, saudaraku. Jadi seorang pahlawan Kristus, seorang pahlawan Laskar Kristus, kita harus berikat pinggangkan kebenaran, berbaju sirahkan keadilan. Kemudian ayat 15 dikatakan, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Ketika kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mengundang Dia dalam hidup kita, maka Tuhan melalui firman-Nya pada pagi hari ini mengingatkan kita juga bahwa dalam setiap langkah kita, kaki kita ini berkasutkan itu kayak memakai sepatu atau sandal gunung ya, seperti itu bentuknya. Berkasutkan, rela untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Injil itu bukan Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Injil adalah kabar baik yang dari Allah. Betapa Allah mengasihi setiap kita, setiap umatnya. Allah rela menjadi manusia, mengambil rupa menjadi manusia. Allah ingin merasakan penderitaan manusia, menjadi rupa sebagai manusia. Allah rela taat sampai Dia disalibkan di atas kayu salib untuk menebus dosa saya, menebus dosa saudara, sehingga oleh darahnya yang kudus disalibkan, maka setiap kita yang percaya kepadanya, maka dosa kita sudah dihapus, dosa kita sudah ditebus, dosa kita sudah diampuni. Dan Allah bangkit pada hari yang ketiga, menyatakan maha kuasanya. Maut sudah ditelan, sengat maut sudah dikalahkan. Allah dalam rupa Tuhan Yesus berkuasa, baik di langit, di bawah kolong langit, di atas bumi, di dalam bumi. Maka kuasanya Allah disahkan dan dahsyat. Allah berkuasa atas kehidupan dan kematian dalam kekekalan. Saudaraku yang terkasih, marilah kita sebagai orang percaya, kita tidak berhenti menjadi orang percaya yang pasif. Pak, yang penting kan saya sudah percaya Yesus. Katanya dengan percaya Yesus kita diselamatkan. Iya, memang kita diselamatkan. Tetapi mari kita tidak menjadi orang Kristen yang egois. Bukan mendapatkan berkat rohani, makanan rohani hanya buat diri kita. Marilah setiap berkat-berkat rohani yang kita dapatkan, yang mendatangkan sukacita, damai sejahtera, keselamatan dalam diri kita, mari kita bagikan kepada saudara-saudara kita, kepada teman-teman kita, kepada tetangga kita, kepada siapapun juga yang belum kenal Tuhan Yesus. Dikatakan di ayat 15 Efesus 6, kakimu berkasutkan kerelaan. Ketika mengabarkan kebenaran firman Tuhan, mengabarkan tentang, bersaksi tentang Injil, tentang karya kasih Tuhan, mau mengampuni manusia, menyelamatkan manusia, itu berdasarkan rela, bukan berdasarkan paksaan, tapi semuanya berdasarkan kerelaan. Firman Tuhan dikatakan, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Ayat 16 dikatakan di Efesus 6, dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Nah, saudaraku, kalau kita melihat ya perang-perang, film-film tentang perang, orang selain memakai baju zirah, kemudian berikat pinggangkan baju perang ya, maka orang itu juga memakai perisai. Sama di dalam peperangan rohani dikatakan di ayat 16, dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Untuk apa? Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Jadi ibaratnya si jahat itu melemparkan panah api. Nah, perisai itu sebagai shield, sebagai perlindungan, sebagai perisai. Kalau melihat film Kapten Amerika, itu dia menggunakan perisai. Setiap senjata, tembakan, apapun juga dengan perisai itu mantul. Nah, di dalam peperangan rohani, Rasul Paulus mengajar kepada jemaat Efesus ayat 16 dikatakan,
Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Ketika kita melakukan pekabaran Injil kebenaran, damai sejahtera kepada semua orang, banyak orang akan menghujat, banyak orang akan berusaha mendebat kita, banyak orang akan berusaha memadamkan api yang kita sampaikan, yaitu kebenaran firman, kasih Tuhan kepada sesama. Banyak orang akan berusaha menghalangi apa yang kita lakukan. Bahkan iblis berusaha melemparkan panah-panah apinya untuk menghentikan setiap langkah kita dalam mengabarkan Injil damai sejahtera. Saudaraku yang terkasih, pergunakanlah perisai iman. Dengan perisai iman, maka kita bisa menangkal panah-panah api dari si jahat. Ayat 17, dan terimalah ketopong keselamatan. Nah, ketopong keselamatan. Tadi saya juga penasaran, apa sih yang dimaksud dengan ketopong? Ketika saya buka Google ya, dari Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, yang dimaksud ketopong adalah topi yang sangat keras ya. Jadi ketopong itu ketika berperang, orang dalam berperang, kalau lihat film-film perang zaman dulu, kerajaan Inggris, kerajaan zaman dulu berperang, itu ada topinya. Topi itu kayak helmnya, helm perang, itu keras ya. Jadi ketika orang berperang, pedang berperang gitu, maka melindungi area kepala, karena kepala ini sentral dalam mengatur seluruh tubuh kita. Ya, ada otak di sini yang mengatur ya. Ada mata di kepala ini, ada telinga ya. Ketika kepala diserang, orang kehilangan keseimbangan, gampang rubuh. Nah, makanya orang dan berperang memakai ketopong. Ya, dikatakan di ayat 17, dan terimalah ketopong keselamatan. Dalam peperangan rohani, kita juga menerima ketopong keselamatan yang dari Allah. Ayat 17b dikatakan, dan pedang roh. Ya, bukan hanya stand firm, bukan hanya berdiri tegak untuk menghalangi panah-panah si jahat, kita menghindar ya. Namun kita juga bisa menyerang iblis dengan pedang roh. Ya, pedang roh yaitu apa? Firman Allah, bukan pedang-pedang physically ya saudaraku, tetapi dengan kebenaran firman Allah, maka kita bisa melawan iblis. Saudaraku ingat, kita baca di Matius 4 atau di kitab Markus ya, dalam kitab Injil juga, ketika Tuhan Yesus setelah melalui 40 hari masa dia berpuasa, 40 hari 40 malam tidak makan dan tidak minum, iblis melakukan pencobaan kepada Tuhan Yesus. Iblis membawa Tuhan Yesus melihat sebuah batu. Karena iblis tahu namanya orang yang berpuasa pasti musuh pertama adalah haus dan lapar. Nah, iblis bilang, kalau engkau anak Allah, engkau bisa merubah batu ini menjadi roti. Tetapi Yesus melawannya bukan melawan secara fisik, berperang dengan iblis, enggak. Yesus melawannya dengan apa? Pedang roh. Pedangnya apa? Firman Allah. Firman Tuhan berkata, manusia tidak hidup dari roti saja, tapi manusia hidup dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ada di Ulangan 8 ayat 4 ya. Iblis menyampaikan di Matius 4 ayat 4 ya, di Markus juga. Kemudian iblis tidak tinggal diam, dia mengadakan serangan yang kedua. Iblis membawa Yesus naik ke bumbungan bait Allah ya. Dia melihatkan semua kerajaan di dunia. Semua ini pemerintahan sudah diberikan kepadaku. Kalau engkau menyembah aku, maka ini semua akan kuberikan kepadamu. Tuhan Yesus menjawab dengan apa? Dengan pedang roh lagi, dengan firman lagi. Dikatakan bahwa ada tertulis, hanya kepada Tuhan Allah saja kamu menyembah. Memang ada firman seperti itu di perjanjian lama. Iblis tidak tinggal diam lagi. Dia bawa Tuhan Yesus ke atas bumbungan bait suci. Nah, kemudian iblis bilang, jatuhkanlah dirimu. Iblis juga menyerang Tuhan dengan firman, saudaraku. Jadi, saudaraku, kalau kita sebagai orang percaya tidak pernah membaca firman Tuhan, hati-hati. Ya, karena apa? Iblis juga bisa menyerang kita dengan firman. Tapi kalau kita setiap hari menjalin persekutuan relasi dengan Tuhan, dengan berdoa, dengan membaca firman, maka kita akan tahu firman yang benar. Ya, karena iblis bisa berubah menjadi malaikat terang. Iblis bisa mengambil rupa sebagai malaikat karena dia dulu seorang malaikat yang murtad, yaitu Lucifer. Ya,
dia juga tahu firman ya. Yang ketiga, iblis mencoba Yesus. Kalau engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari bait suci ini. Ada tertulis, maka malaikatnya akan menantang. Akhirnya Tuhan Yesus juga melawan iblis tadi dengan apa? Dengan firman. Ya, nyala iblis, tidak iblis. Tuhan Yesus menjawab, saya akan buka di Matius 4. Sebentar, saudaraku yang terkasih, supaya tidak salah ya. Matius yang keempat. Nah, dan ketika iblis membawa Tuhan Yesus yang di ayat 6, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk. Ayat 7, Yesus menjawab dengan firman. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Ya. Langsung ketika iblis ditegur, iblis ketakutan, saudaraku. Karena memang yang dicobai adalah Yesus. Dia adalah Tuhan dan dia adalah Allah. Tuhan Yesus menjawab dengan apa? Dengan firman. Oleh karena itu, saudaraku, dari Efesus 6 tadi kita sama-sama belajar. Untuk di bagian kedua ini, seperti yang saya sampaikan, bahwa pergunakanlah seluruh senjata Allah dalam menghadapi peperangan melawan iblis. Peperangan kita bukan dengan manusia. Musuh kita bukan manusia, bukan dengan darah dan daging. Musuh kita bukan saudara kita sendiri, musuh kita bukan orang tua kita, musuh kita bukan kakak kita, adik kita, anak kita, tetangga kita, orang yang membenci kita. No, saudaraku. Ya, saya pernah membaca buku, ada buku ya yang ditulis oleh seseorang yang sangat berpengaruh di Indonesia, saya tidak perlu sebutkan. Di buku itu dikatakan bahwa musuh kita adalah hawa nafsu kita sendiri. Saudaraku yang terkasih, ya terserah orang mau menilai apa. Tapi secara kebenaran firman Tuhan dari Alkitab, Efesus 6, peperangan kita itu bukan dengan darah dan daging. Peperangan kita melawan tipu muslihat iblis. Efesus 6 ayat 11. Bertahan melawan tipu muslihat iblis. Kita berperang melawan siapa? Melawan pemerintah-pemerintah di udara, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh yang jahat di udara. Peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Nah, saudaraku yang terkasih, perlengkapan seluruh senjata Allah seperti gambarnya seperti ini. Nah, ini ada gambar yang bisa mewakili ya. Jadi di situ dikatakan ayat yang ke-14, berikat pinggangan kebenaran, berbaju zirahkan keadilan. Seorang ya ini armor of God ya, sebagai tentara Tuhan ya, gambarannya seperti ini, saudaraku. Memakai baju zirah keadilan, memakai ikat pinggang kebenaran, berkasutkan kerelaan, memberitakan Injil damai sejahtera dalam segala keadaan, mempergunakan perisai ya. Ini ada perisai imannya, shieldnya, untuk menghadapi panah-panah dari si jahat. Kemudian memadamkan semua panah api dari si jahat, dan terima ketopong keselamatan. Teropong itu ini, helmnya ini, ketopong keselamatan, dan pedang roh, yaitu firman Allah. Saudaraku yang terkasih, di bagian kedua ini di Efesus 6 ayat 10-18. Besok kita akan masuk ke bagian yang ketiga. Kita akan berjumpa lagi di bagian ketiga, saudaraku. Kita sudah belajar pada pagi hari ini bahwa di dalam alam roh itu ada dua kerajaan. Yang pertama adalah kerajaan Allah yang ada di surga. Yang kedua adalah kerajaan iblis yang ada di bumi ini. Musuh kita bukanlah darah dan daging. Musuh kita adalah kerajaan iblis ini, saudaraku. Penguasa-penguasa di udara, orang yang kuasa yang mencobai kita, kuasa yang selalu menipu kita, tipu muslihatnya, saudaraku. Makanya, saudaraku, supaya kita bisa berdiri tegak, firman Tuhan di ayat 14 dikatakan, jadi berdirilah tegap, berikat pinggangan kebenaran, dan berbaju zirahkan keadilan. Berkasutkan kerelaan, beritakan Injil, pergunakan perisai iman. Dengan perisai itu dapat memadamkan panah api dari si jahat. Terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Saudaraku, perlengkapilah dirimu setiap hari dengan perlengkapan senjata Allah. Bagaimana caranya? Bangunlah relasi dengan Tuhan. Bangunlah relasi dengan Roh Kudus. Bangunlah relasi dengan Tuhan. Setiap pagi, setiap siang, setiap malam berdoa, bersekutu, membaca firman. Maka setiap hari kita akan terus diperlengkapi dengan Tuhan, diperlengkapi diri kita. Sehingga ketika datang saatnya, di ayat
13. Sebab itu ketika datang saatnya, kita bisa tetap berdiri mengadakan perlawanan pada hari yang jahat. Kita nggak tahu, saudaraku, kapan peperangan kita akan terjadi. Saya tadi cerita bahwa seminggu ini ketika libur, semua orang libur, saya mengalami sakit. Itu adalah peperangan rohani saya. Ketika saya mengajak semua di sosial media untuk belajar, berdoa bersama, bersyafaat, kita semua berdiri untuk bangsa Indonesia, berdoa syafaat untuk Indonesia. Namun iblis tidak suka. Iblis berusaha memadamkan api di dalam diri saya untuk menyampaikan kebenaran Injil. Namun saudaraku, oleh karena kasih karunia Tuhan, oleh pertolongan Tuhan, maka Tuhan sudah sembuhkan saya. Tuhan sudah menolong saya, memulihkan, dan saya bisa sama-sama kita lewat sosial media untuk bersekutu kembali. Demikian saudaraku, dalam menghadapi spiritual warfare, pergunakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Apa tadi? Ikat pinggang kebenaran, baju sirahkan keadilan, ya, perisai iman, pedang roh, ketopong keselamatan. Mari kita akan tutup pada persekutuan pada pagi hari ini dengan doa bersama. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan buat kesempatan hari ini. Kalau kami boleh ada, kami boleh mendengarkan firman-Mu, kami diingatkan oleh firman-Mu Tuhan bahwa perjuangan kami, peperangan kami bukan melawan darah dan daging. Tuhan, ampunilah kami Tuhan ketika kami menghadapi ujian atau pencobaan dari si jahat, melalui saudara kami, melalui teman kami, melalui sahabat kami, keluarga kami. Ketika kami dalam posisi tidak nyaman, ampuni kami Tuhan kalau kami membenci saudara kami. Kami lepaskan pengampunan Tuhan kepada saudara-saudara kami. Kami sadar bahwa peperangan kami bukan dengan darah dan daging, tetapi dengan spirit yang Tuhan izinkan melalui mereka untuk mencobai kami. Seperti Adam dan Hawa, mereka dicobai oleh si jahat, oleh si ular untuk makan buah yang baik dan yang jahat. Tuhan, tolong kami Tuhan, supaya kami selalu diperlengkapi oleh perlengkapan senjata Allah, yaitu kami berikat pinggangkan keadilan, berikat pinggangkan kebenaran, berbaju sirahkan keadilan, perisai iman, pedang roh, dan kami menggunakan ketopong keselamatan, berkasutkan kerelaan memberitakan Injil Tuhan. Tuhan Yesus, tolong kami setiap hari supaya kami diperlengkapi Tuhan, supaya kami bisa siap, bisa tegap, kapanpun juga kami mengalami peperangan rohani, dan kami bisa menang Tuhan. Sebab kami melawan penguasa-penguasa di udara dengan kebenaran firman Tuhan, dengan kuasa yang dari Tuhan, bukan dengan kekuatan kami, bukan dengan pikiran kami, bukan dengan kepandaian kami, bukan dengan pengalaman kami, oleh karena pertolongan Roh Kudus melalui firman Tuhan yang menolong kami, memampukan kami untuk jadi pemenang. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini Tuhan, kami berdoa juga menaikkan doa syafaat kami. Kami berdoa buat Indonesia. Kami berdoa buat bangsa kami Tuhan. Ampunilah negeri kami Tuhan. Jikalau negeri kami banyak sekali melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hati-Mu, ampunilah bangsa kami. Berkatilah para pemimpin negeri kami. Kami berdoa buat Pak Presiden Jokowi, semua jajaran pemerintahan dari pusat sampai gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, RW, RT, kepala desa, kepala dusun, semua wakil-wakil rakyat. Tuhan berikan roh takut akan Tuhan. Tuhan berikan hikmat dalam menentukan kebijakan demi kebijakan dalam menghadapi masa pandemi COVID ini Tuhan. Kami percaya Tuhan menolong para pemimpin kami, sehingga terjadi keputusan undang-undang, terjadi suatu